Kelas 3 datang. Posternya ditunjukin. Puasa tiba hati pun senang, menyapa jiwa penuh tenang. Lapar haus jadi pelajaran, agar hati kuat dan sabar. Puasa tiba indah rasanya, puasa tiba rahmat bersama. Mari kita jaga cahayanya, Ramadan penuh cintanya. Anak kecil belajar menahan, jaga hati juga ucapan. Berbagi senyum, berbagi rasa, cinta tumbuh di bulan puasa. Mari kita sambut bersama, bulan suci penuh cahaya. Puasa tiba indah rasanya, puasa tiba hati terjaga. Mari berbagi di bulan suci, tolong sesama dengan hati. Sedikit rezeki penuh arti, bahagia tumbuh tiap hari. Puasa tiba indah rasanya, puasa tiba rahmat bersama. Mari kita jaga cahayanya, Ramadan penuh cintanya. Puasa tiba indah rasanya, puasa tiba rahmat bersama. Mari kita jaga cahayanya, Ramadan penuh cintanya. Jika ikhlas hati bercahaya, jika sabar Allah menjaga. Setiap hari penuh makna, Ramadan indah terasa. Puasa tiba indah rasanya, puasa tiba rahmat bersama. Mari kita jaga cahayanya, Ramadan penuh cintanya. Puasa tiba indah rasanya, puasa tiba rahmat bersama. Mari kita jaga cahayanya, Ramadan penuh cintanya. Halo, Dianti. Emang namanya Dianti? Aku dulu. Duluan. Duluan Pak Edi. Sama. Ya. Selamat jalan yo. Puasa tiba hati pun senang, menyapa jiwa penuh tenang. Lapar haus jadi pelajaran, agar hati kuat dan sabar. Puasa tiba indah rasanya, puasa tiba rahmat bersama. Mari kita jaga cahayanya, Ramadan penuh cintanya. Anak kecil belajar menahan, jaga hati juga ucapan. Berbagi senyum, berbagi rasa, cinta tumbuh di bulan puasa. Mari kita sambut bersama, bulan suci penuh cahaya. Puasa tiba indah rasanya, puasa tiba hati terjaga.
tiba indah rasanya, puasa tiba rahmat bersama. Mari kita jaga cahayanya, Ramadan penuh cintanya. Jika ikhlas hati bercahaya, jika sabar Allah menjaga. Setiap hari penuh makna, Ramadan indah terasa. Puasa tiba indah rasanya, puasa tiba rahmat bersama. Mari kita jaga cahayanya, Ramadan penuh cintanya. Puasa tiba indah rasanya, puasa tiba rahmat bersama. Mari kita jaga cahayanya, Ramadan penuh cintanya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat insan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ayah, bunda, dan ananda serta semua sahabat insan dalam keadaan yang baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sempat dan juga nikmat sehat, sehingga masih bisa menyaksikan insan, yaitu inspirasi sore Ramadan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian sebelumnya Briska mau tanya nih, kira-kira anak-anak suka tidak kalau punya teman yang baik? Suka ya? Kemudian suka tidak apabila mempunyai guru yang selalu mengajarkan kebaikan? Suka ya? Nah, ternyata pada zaman dahulu ada seorang manusia yang suka berbuat baik, yang sangat suka kepada sesama dan juga sayang kepada umatnya. Siapa itu? Kira-kira siapa ya? Nah, betul, itu adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi kita semuanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai cara kepemimpinan Rasulullah SAW yang relevan atau yang tepat untuk generasi Alpha. Sebelumnya, generasi Alpha itu apa sih, Bu Rizka? Generasi Alpha adalah generasi yang hidup di zaman modern, yang hidup di zaman internet, kemudian di zaman gadget, dan juga alat-alat elektronik yang lain. Tapi, walaupun kita hidup di zaman modern, kita juga harus punya teladan yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Nah, ternyata Rasulullah itu bukan hanya seorang nabi, tapi Rasulullah juga seorang pemimpin yang hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Nah, itu tadi, Rasulullah adalah seorang pemimpin yang sangat hebat, tapi beliau juga sangat baik dan kasih sayang kepada umatnya. Lalu, bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang hebat sesuai dengan Rasulullah? Ada beberapa cara menjadi pemimpin yang hebat atau cara kepemimpinan Rasulullah yang bisa ditiru oleh anak-anak yang hebat.
Di antaranya yang pertama, Rasulullah itu adalah seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Sejak dahulu Rasulullah itu mendapat julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Nah, kita sebagai pemimpin yang hebat, kita juga harus bisa mencontohnya. Misalnya gimana? Misalnya kita tidak berbohong, kemudian tidak mencontek, kemudian selalu berkata yang benar. Nah, itu adalah cara kepemimpinan Rasulullah yang pertama, yaitu dapat dipercaya dan jujur. Kemudian cara kepemimpinan yang kedua, yaitu Rasulullah suka menolong sesama. Rasulullah itu tidak pernah membeda-bedakan manusia yang ingin ia tolong. Semuanya ditolong tanpa membeda-bedakan. Kita juga harus mencontohnya. Misalnya ketika ada teman yang kesusahan, maka kita harus menolongnya. Kemudian ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita juga harus menolongnya. Kita juga bisa berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah cara meneladani kepemimpinan Rasulullah yang kedua, yaitu suka menolong sesama. Kemudian cara kepemimpinan yang ketiga, yaitu Rasulullah selalu berkata yang baik. Rasulullah itu tidak pernah menyakiti orang lain melalui perkataannya. Kita juga harus berkata yang baik, baik berbicara secara langsung maupun lewat media sosial. Kita harus berkata yang bermanfaat, kemudian berkata baik, tidak menyakiti orang lain. Itu adalah cara kepemimpinan yang ketiga. Kemudian lalu bagaimana sih cara kepemimpinan Rasulullah yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, Rasulullah itu selalu berkata yang jujur dan dapat dipercaya. Bahwa sejak dahulu kala Rasulullah itu selalu mendapat julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Bagaimana cara kita mencontohnya? Yang pertama, yaitu kita selalu berkata yang jujur, berkata yang benar, kemudian tidak mencontek, tidak berbohong, kemudian berkata yang baik. Nah, yang kedua, Rasulullah itu suka menolong orang lain. Rasulullah suka menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. Kita juga bisa mencontohnya, misalnya menolong teman yang sedang kesusahan, kemudian yang kedua menolong teman yang membutuhkan bantuan, kemudian berbagi makanan kepada yang membutuhkan, itu juga termasuk menolong orang lain. Yang ketiga, Rasulullah itu selalu berkata yang baik. Nah, Rasulullah tidak pernah menyakiti orang lain melalui perkataannya, justru orang lainlah yang menyakiti Rasulullah melalui perkataannya, tapi Rasulullah selalu meminta kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Nah, kita juga harus seperti itu. Kita tidak boleh menyakiti orang lain melalui perkataan kita. Selalu berkata baik, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Kita harus berkata yang baik, kemudian bermanfaat dan juga tidak menyakiti orang lain, ya. Kemudian yang keempat, cara kepemimpinan yang bisa kita tiru, yaitu Rasulullah itu selalu memberikan teladan. Rasulullah tidak pernah menyuruh orang lain, tapi beliau belum melakukannya. Nah, Rasulullah selalu melakukan sebelum menyuruh orang lain. Misalnya, Rasulullah itu adalah orang yang rajin sholat, kemudian rajin membantu, dan juga baik hati. Nah, itu adalah cara kepemimpinan Rasulullah yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Bu Guru, walaupun kita masih kecil, apakah kita bisa menjadi pemimpin? Tentu bisa. Nah, pemimpin misalnya bisa kita mulai dari menjadi ketua kelas ataupun menjadi ketua kelompok. Nah, anak-anak bisa menjadi pemimpin kecil di sekolah, di rumah, dan juga di kelas. Lalu pemimpin seperti apa? Tentunya pemimpin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jujur, dapat dipercaya, suka menolong, dan juga baik hati. Kemudian ada sebuah cerita pada zaman dahulu di Ka'bah di Mekah itu ada semua orang sedang memperbaiki Ka'bah. Kemudian setelah selesai memperbaikinya, muncul satu masalah besar. Apa itu masalahnya? Masalahnya adalah siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Semua suku, semua orang, semua kabilah ingin meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya.
Kemudian mereka hampir saja bertengkar. Nah, salah seorang dari mereka mempunyai usul, bagaimana kalau semisal nanti orang yang pertama memasuki Masjidil Haram, dialah yang menjadi penengahnya. Kemudian semua orang sepakat dan semuanya menunggu, kira-kira siapa yang pertama akan masuk ke Masjidil Haram. Tak lama kemudian, ternyata orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua orang berkata, ini dia orang yang dapat dipercaya, atau ini dia Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kemudian Rasulullah diceritakan permasalahannya. Permasalahannya adalah siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Rasulullah memberikan solusi yang sangat bijak. Beliau membentangkan sebuah kain, kemudian semua kabilah, semua pemimpin kabilah diminta untuk memegang ujung kainnya. Nah, setelah semua kabilah memegang ujung kainnya, maka mereka bersama-sama mengangkatnya. Setelah diangkat, kemudian yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian masalah pun selesai dan semuanya senang, tidak ada yang bertengkar. Itu tadi sebuah cerita singkat tentang Rasulullah yang jujur dan dapat dipercaya. Nah, kita juga harus menerimanya. Nah, semoga kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi generasi hebat yang bermanfaat dan juga berakhlak mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar lagi waktu berbuka akan tiba. Nah, semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Briska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Wisuda Indo Wisuda Taufik SD Muhammadiyah Tua Armadi Kota Magelang. Dengan tema Hibul Quran Minal Qalbi, cinta Quran dari hati. Ya, di usia yang ke-8 sekarang ini SD Mutual 2 sudah menunjukkan jati dirinya sebagai sekolah unggul di Kota Magelang. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian.